Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, yes. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eka. Hari ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan dua variabel yang linear ya. Pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, materinya adalah materi matematika wajib kelas 10. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, kita ingat kembali dulu. Tentunya kalian masih ingat ya, persamaan linear dua variabel itu yang seperti apa? Persamaan jelas itu memuat sama dengan linear. Linear itu biasanya kalian mengingatnya kalau di grafik itu dia lurus, garisnya berupa garis lurus. Dan kalian bisa cirikan juga ketika dia linear, X-nya atau Y-nya yang ada di variabel dari dua variabel ini, kan dia kan X dan Y. Nah, dua variabel ini dia pasti pangkatnya 1, tidak punya pangkat 2. Kalau dia pangkat 2, nanti fungsinya fungsi kuadrat. Persamaannya kuadrat ya, bukan persamaan linear. Nah, jadi kalau di sini grafik persamaan linear dua variabel, tentunya dia memuat sama dengan ada dua variabel yaitu X dan Y, dan juga linear, masing-masing tidak punya pangkat 2 atau yang lebih besar lagi, karena pangkatnya mereka satu semua. Oke ya. Lalu yang selanjutnya, langkah pertama, agar kalian bisa mensketsakan atau menggambar sebuah grafik persamaan itu apa sih yang kalian perlukan? Yang pertama yaitu titik potong dari fungsinya itu ke sumbu koordinat, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita tahu bahwa sumbu X itu dia nilai Y-nya pasti dia 0. Coba saja kalian nanti cek, kalian coba gambar apa? Koordinat ya, sumbu koordinat itu di sumbu X, pasti titik-titik yang berada di sumbu X itu nilai Y-nya pasti 0. 1,0 lah, negatif 3,0 dan seterusnya. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika di sumbu Y, nilai X-nya yang sama dengan 0, 0,3, terus 0, negatif 1 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kalau di sini tadi kan kita dapatkan Y sama dengan X ditambah 1 dari soalnya ya. Nah, ketika di sini kita mencari dulu dia ketika X-nya itu sama dengan 0. Kenapa di sini bisa Y-nya sama dengan 1, Pak? Nah, kita substitusi. Ketika X-nya ini 0, berarti kan 0 ditambah 1. 0 tambah 1 berapa? 1 kan? Nah, berarti nilai Y-nya ketika kok kalian masukkan X-nya 0, yaitu Y-nya 1 di bagian sini. Nah, lalu yang kedua, ketika Y-nya itu sama dengan 0, artinya berada di sumbu X-nya. Nah, ketika kok dia Y-nya sama dengan 0, kalian masukkan di sini 0 sama dengan X ditambah 1. Nah, kalian boleh pindah ruaskan satunya jadinya positif menjadi negatif, sehingga didapatkan X sama dengan negatif 1. Oleh karena itu didapat di sini negatif 1. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, dua titik potong yang berada di sumbu X dan juga sumbu Y, yaitu yang pertama adalah 0,1 dan yang kedua yaitu negatif 1,0. Oke, kita lanjut ya. Nah, di langkah kedua kita tinggal menggambarkan grafik. Nah, titik yang pertama tadi kan 0,1. Nah, titiknya itu berada di sini. Nah, di sini. Lalu titik yang kedua yaitu negatif 1,0. Negatif 1,0 itu berarti di sumbu X atau yang mendatar di bagian bawah sini. Nah, didapatkan dari dua titik itu setelah kalian tuliskan, setelah kalian titik itu di koordinat ya, di sistem koordinat. Nah, lalu tarik garis lurus. Ingat, harus lurus ya, karena linear itu adalah sebuah garis lurus. Jadi nanti kalian bisa menggunakan bantuan penggaris. Kalian tarik secara lurus mulai dari kiri bawah sampai ke kanan atas. Jadi karena dia berupa garis maka tak terhingga ya. Cuma nanti kalian bolehlah tuliskan sampai di sini saja, tapi ada dikasih tanda panah seperti ini. Tandanya dia masih berlanjut sampai tak terhingga seperti itu. Nah, sudah jadi. Maka ini adalah bentuk grafik persamaan linear dua variabel dari Y sama dengan
X ditambah 1 seperti ini. Mudah kan? Ingat kembalilah, ini kan materi SMP dulu. Oke, nah kita masuk ke materi kita. Nah, ayo identifikasi. Yang pertama, ketika kalian dihadapkan dengan soal Y lebih besar dari X ditambah 2, jelas. Jelas dia di sini lebih besar ini merupakan sebuah pertidaksamaan. Maaf ya, agak belibet. Oke, yang tadi mudah memang, dia berupa sama dengan. Jadi bisa kita langsung gambarkan. Nah, kalau yang ini berupa pertidaksamaan. Dalam hal ini saya ambil contoh yang lebih besar. Oke, langkah yang pertama ternyata ubah dulu menjadi persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Coba yang pertama, ubah menjadi persamaan linear dua variabel. Tentunya tanda lebih besar di sini akan kita ubah menjadi sama dengan. Menjadi seperti ini ya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Oke, langkah yang kedua ya. Kita lanjutkan. Langkah yang kedua, cari titik potong sumbu dan gambar grafik persamaannya. Nah, tadi kan menggunakan cara yang sama seperti yang kita ingat kembali tadi, dengan berapa tadi? Y sama dengan X ditambah, dikurang ya, mohon maaf, dikurang 2. Nah, kalau dia Y sama dengan X dikurang 2, coba kita masukkan. Ketika X-nya 0, berarti Y-nya nilainya 0 dikurangi 2, jadinya negatif 2 di sini. Tinggal bersisa negatif 2, dapat dipahami ya. Nah, lalu ketika Y-nya 0, berarti di sini kita masukkan 0. Nah, lalu didapatkan 0 sama dengan X dikurangi 2. Negatif 2-nya silahkan pindah ruas. Jadinya menjadi positif. Sehingga X sama dengan 2. Jadi ketika Y-nya itu kita substitusi 0, maka kita dapatkan nilai X-nya itu positif 2. Jadi, dua titik yang kita dapatkan 0, negatif 2 dan juga 2,0. Nah, agar kalian tidak terbalik ini penulisannya, saya sarankan pakai tabel seperti ini sih, agar bisa lebih mudah dipahami dan juga tidak terbalik nantinya. Nah, oke, yang titik pertama 0,2, 0,-2 maaf, 0,-2 berada di sumbu Y ya, di bagian bawah sini. Nah, lalu 2,0 berada di sumbu X, berada di bagian atas kanan ini. Nah, dari kedua titik ini kalian tarik garis lurus, ingat pakai penggaris ya, sehingga didapatkan sebuah garis persamaan. Ingat ya, baru persamaan Y sama dengan X min 2. Pak, tapi kan tadi pertidaksamaan, kenapa kok baru persamaan? Nah, tunggu sebentar, kita lanjut dulu ke langkah 3. Nah, jadi langkah 3 ini merupakan uji titik. Nah, kita tahu bahwa di sini dia terbagi menjadi dua daerah ya. Nah, kita lihat di sini. Misalkan bagian daerah yang kiri atas ya, dia kan ada dua daerah ini. Daerah yang pertama daerah sini ya. Saya tandailah. Di sini daerah 1, di bagian sini daerah 2. Nah, terus daerah manakah yang sebenarnya merupakan daerah pertidaksamaan yang lebih besar? Nah, tadi kan di soal yang ditanyakan itu yang lebih besar. Nah, yang berada di bagian mana? Di daerah 1 atau di daerah 2? Tentunya kan ada pilihannya itu. Entah yang mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Nah, disitulah kita harus mencari tahu. Nah, di sini saya coba ambil sebuah titik. Yang pertama di daerah 1 saya ambil titik yaitu 0,0. Tentunya kalian sudah familiar ya dengan 0,0. Nah, lalu titik yang ada di daerah kedua saya pilih di sebelah sini, yaitu saya ambil titik 2, negatif 2. Jadi nilai X-nya itu 2, kalau nilai Y-nya dia negatif 2. Seperti itu ya. Sebenarnya ini titiknya boleh bebas sih. Kalian boleh pilih juga ini 1 juga boleh kalau misalkan kalian suka, atau 1 yang bagian atas, atau negatif 1 di bagian sini juga boleh, sama saja.
Yang penting, dua titik yang kalian ambil itu harus berbeda daerah ya. Harus berada di daerah 1 dan juga harus berada di daerah 2. Nah, kita lanjut. Nah, untuk yang titik pertama tadi, kan saya ambil di daerah kiri atas yaitu titik 0,0. Nah, kita uji coba dulu. Nah, tadi kan soalnya Y baru, nah kita misalkan di sini titik-titik dulu. Jangan diisi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, jangan ya. Kita kasih titik-titik dulu lalu X dikurangi 2. Nah, kita substitusi. Kita substitusi nilai X-nya itu 0, nilai Y-nya dia 0. Nah, kita substitusi sehingga 0 titik-titik 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 2 didapatkan negatif 2. 0 dan juga negatif 2 jangan terpaku dengan angkanya ya, ingat dengan nilainya. 0 dan juga negatif 2 jelas lebih besar yang 0-nya. Oleh karena itu 0 lebih besar dengan negatif 2. Daerah titik 0,0 adalah daerah yang lebih besar. Nah, kita perlu ingat di sini. Nah, kita coba yang satunya. Untuk yang uji coba 2, negatif 2. Y titik-titik X dikurangi 2. Lalu kita substitusi, jangan terbalik ya. 2 yang depan itu sebagai X. Kalau negatif 2 yang belakang sebagai Y. Jangan terbalik karena titik itu pasangan berurutan yaitu X, Y. Jadi Y-nya yang negatif 2 kita taruh di depan sini. Lalu X-nya kita substitusi 2. Dikurangi 2-nya memang dari soal ya. Lalu 2 dikurangi 2 didapatkan 0. Sehingga negatif 2 lebih kecil dari 0. Ingat, jangan terpaku angka, tapi lihat nilainya. Nilainya jelas negatif itu pasti lebih kecil dari 0. Nah, sehingga daerah titik dari 2, negatif 2 adalah daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu saya tuliskan salah di sini. Kenapa saya tuliskan salah? Karena di soal tadi yang diinginkan yaitu adalah daerah yang lebih besar. Dapat dipahami ya. Jadi kalau misalkan tadi di soal kok disuruh mencari pertidaksamaan yang lebih kecil, nah mungkin yang bagian sini tadi yang benar karena 2, negatif 2 itu adalah daerah yang lebih kecil. Seperti itu ya, dapat dipahami. Sehingga nah, untuk yang keempat ini menentukan daerah pertidaksamaan. Nah, di sini daerah yang salah. Bentar. Daerah yang salah ya. Daerah yang salah itu yang saya arsir atau anggapannya yang saya coret-coret. Anggap saja yang salah itu saya coret-coret. Nah, yang salah itu di sebelah sini. Karena titik yang 2, negatif 2 kan berada di sini tadi. Nah, berada di bagian kanan bawah. Nah, di situ kan daerahnya yang lebih kecil. Padahal yang ditanyakan dari soal yaitu lebih besar, yang mana nilai lebih besar didapatkan oleh titik 0,0 tadi. Berarti daerah yang bersih atau daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang memiliki atau memuat titik 0,0 tadi, yaitu daerah yang bersih yang sudah saya tuliskan ini, daerah penyelesaian atau DP ya, bisa disingkat dengan DP. Seperti itu. Dapat dipahami ya? Nanti kalian bisa belajar lagi. Lalu kesimpulannya, setelah melakukan beberapa langkah penyelesaian, dapat disimpulkan, oke, yang pertama, daerah penyelesaian atau daerah pertidaksamaan yang sesuai dapat diketahui ketika melakukan uji titik. Jadi kita harus melakukan uji titik dulu, biar kita bisa mengambil titik contoh dari kedua daerah atau kubu yang kiri atau kubu yang kanan. Nah, di sini dia bebas, yang penting terpisahkan oleh garis. Jadi kalian boleh ambil titik 1,1 atau negatif 2,100 juga boleh kalau kalian slow gitu. Kalau saya kan pengennya angka-angka yang kecil saja, 0,0 seperti itu ya. Nah, lalu titik yang diambil tersebut diuji dan yang memenuhi adalah uji yang mendapatkan tanda pertidaksamaan sama seperti di soal. Jadi kalau misalkan di soal kok yang diminta yang kurang dari, ya berarti yang dipilih daerahnya yang kurang dari juga. Kalau misalkan yang lebih dari, ya berarti yang lebih dari juga. Oke, dapat dipahami ya?
Dan selanjutnya, seperti biasa, karena matematika itu tanpa berlatih sama saja bohong. Kalau kalian cuma mendengarkan saja atau melihat penjelasan atau melihat sebuah buku tanpa kalian berlatih soalnya sama saja bohong. Oleh karena itu, ada beberapa latihan soal ini. Nanti bisa dikerjakan. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar juga. Oke? Nah, ada kata-kata motivasi dari saya. Tidak ada kesuksesan tanpa cucuran keringat dan air mata. Oleh karena itu, kita harus berusaha dulu agar bisa sukses. Masa iya sukses tiba-tiba kan? Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi yang selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.